Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tantri Suryana selaku promotor kesehatan yang diutus untuk hari ini. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama di balai desa ini dalam rangka waspada COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Menurut Kemenkes, COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Apa coronavirus itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Dampak dari coronavirus ini bisa menimbulkan demam, batuk, flu, serta penyakit berat seperti MERS dan SARS. Coronavirus juga baru-baru ini muncul dan ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang terjadi di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019 yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus tipe 2 atau dikenal sebagai COVID-19. COVID-19 ini dapat menginfeksi seseorang melalui tetesan kecil atau disebut droplet dari hidung, mulut pada saat batuk dan bersin. Kemudian droplet tersebut tak sengaja masuk mata, hidung, atau mulut, maka orang tersebut dapat terinfeksi COVID-19. Karena hal tersebut, COVID-19 dapat ditularkan kepada orang lain. Dalam pengenalannya, COVID-19 juga memiliki gejala yang dapat diamati agar virus tersebut tidak semakin menyebar dan dapat segera mendapatkan pertolongan pertama. Gejala umum COVID-19 berupa demam tinggi melebihi 38 derajat Celcius, batuk kering, tenggorokan sakit, dan sesak napas. Gejala yang lebih spesifik adalah ketika indera penciuman dan perasa tidak dapat berfungsi lagi, seperti tidak dapatnya merasa makanan dan minuman, serta tidak dapatnya mencium aroma apapun. Jika seseorang mengalami gejala tersebut, alangkah baiknya segera melakukan pemeriksaan lanjut ke fasilitas pelayanan terdekat. Seberapa bahaya COVID-19 ini? COVID-19 sendiri dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan flu, batuk, demam, dan sakit tenggorokan dapat pulih dengan obat-obatan yang tepat dan tanpa perlu penanganan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia, sesak nafas, dan gejala berat lain yang muncul secara bertahap. Orang usia lanjut dan orang dengan komorbid atau penyakit penyerta seperti diabetes, tekanan darah tinggi, jantung, paru, atau kanker biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Setelah mendengarkan penjelasan dan seberapa bahaya COVID-19, diharapkan kepada masyarakat agar tetap tenang serta waspada terhadap COVID-19. Tenang dalam menyikapi COVID, tetapi selalu waspada dan mengikuti instruksi yang diberikan adalah cara menyikapi COVID-19 agar tidak terjadi chaos atau kekacauan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menyikapi dan menangani COVID-19, yaitu yang pertama, selalu menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan imunnya tinggi. Kedua, melakukan cuci tangan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ketiga, melakukan etika adab saat batuk dan bersin dengan cara menutup dengan tisu atau menggunakan dengan bagian atas seperti ini, bukan dengan bagian tangan seperti ini. Keempat, jaga jarak dan meminimalisir kontak langsung terhadap orang lain. Kelima, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut agar virus tidak mudah masuk tubuh. Keenam, gunakan masker dengan patuh dan benar. Ketujuh, melakukan vaksinasi gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Demikian sekiranya informasi tentang COVID-19 yang saya bisa paparkan kepada seluruh masyarakat yang hadir di balai desa ini. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya undur diri, izinkan saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Tetap sehat dan semangat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.